Di sebuah sudut kota yang tenang, tersembunyi sebuah toko kecil yang dipenuhi oleh suara detak yang berirama. Ini adalah bengkel jam milik Pak Aris, seorang pria tua dengan tangan yang gemetar namun sangat presisi. Setiap jam di sini memiliki ceritanya sendiri, dari jam dinding kayu yang megah hingga jam saku perak yang sudah kusam. Pak Aris percaya bahwa jam bukan sekadar alat penunjuk waktu, melainkan saksi bisu dari setiap perjuangan manusia. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menerangi debu-debu yang menari di udara, workshop yang harum akan aroma minyak kayu dan besi tua. Disinilah kehidupan seolah melambat, memberikan ruang bagi siapa saja untuk bernapas sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Pak Aris adalah sosok yang sangat tenang. Wajahnya penuh dengan garis-garis halus yang menceritakan pengalaman bertahun-tahun. Mengenakan kacamata tebal dan celemek kulit yang sudah tua, ia duduk di balik meja kerjanya yang dipenuhi peralatan kecil. Ia memandang setiap komponen jam dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang teman lama. Baginya, setiap roda gigi yang macet adalah sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan dengan penuh kesabaran. Penduduk sekitar sering datang bukan hanya untuk memperbaiki jam, tapi juga untuk mencari ketenangan dari aura damai yang dipancarkan oleh Pak Aris. Namun, pagi ini, ketenangan itu akan segera diuji oleh kehadiran tamu yang membawa kegelisahan luar biasa. Suara detak jam yang serasi mendadak terganggu oleh suara pintu yang dibuka dengan kasar, memecah keheningan workshop. Seorang pemuda bernama Bayu melangkah masuk dengan napas terengah-engah dan wajah yang muram. Rambutnya berantakan dan matanya mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam terhadap kehidupan yang sedang ia jalani. Di tangannya, ia menggenggam sebuah jam saku tua yang kacanya sudah retak 1000. Bayu merasa dunia tidak adil padanya. Pekerjaannya berantakan dan impian-impiannya seolah hancur dalam semalam. Ia datang ke toko Pak Aris bukan dengan harapan, melainkan dengan keputusasaan yang ingin ia tumpahkan pada benda mati tersebut. Bayu meletakkan jam saku itu di atas meja Pak Aris dengan suara keras, mengabaikan tatapan tenang sang pengrajin tua. "Tolong perbaiki ini dengan cepat, Pak," katanya dengan nada suara yang meninggi dan penuh ketidaksabaran. Ia menjelaskan bahwa jam itu adalah peninggalan ayahnya. Namun, sejak jam itu berhenti berdetak, hidupnya seolah ikut terhenti dalam kegagalan. Bayu merasa tidak ada lagi waktu yang tersisa baginya untuk memperbaiki keadaan, dan ia merasa semuanya sudah terlambat. Ia menuntut hasil yang instan, seolah-olah memperbaiki jam bisa secara ajaib memperbaiki seluruh takdirnya dalam sekejap. Pak Aris hanya terdiam, mengambil jam tersebut dan memandangnya dengan sangat teliti melalui kaca pembesar. Pak Aris menghela napas panjang, lalu menatap mata Bayu dengan kelembutan yang membuat kemarahan pemuda itu sedikit mereda. "Memperbaiki jam yang rusak tidak bisa dilakukan dengan kemarahan, Nak," ucapnya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ia menjelaskan bahwa setiap komponen di dalam jam saku ini saling terkait. Jika satu dipaksa, yang lain akan ikut patah. Pak Aris mengajak Bayu untuk duduk di sampingnya, melihat bagaimana proses yang sebenarnya terjadi di balik cangkang logam yang dingin itu. Ia mulai membuka baut-baut kecil satu persatu, menunjukkan kerumitan yang luar biasa di dalamnya. Bayu hanya bisa terdiam, merasa sedikit malu atas sikapnya yang kasar tadi, namun rasa tidak sabarnya masih tersisa di sudut hatinya. Ketegangan mulai memuncak saat Pak Aris menemukan bahwa roda gigi utama jam tersebut telah aus dan berkarat karena kurangnya perawatan. Ia menunjukkan bagian itu kepada Bayu dan mengatakan bahwa jam ini butuh lebih dari sekedar pembersihan. Ia butuh pemulihan total yang memakan waktu. Bayu meledak kembali. "Waktu, itu yang tidak saya miliki. Saya butuh semuanya sekarang," teriaknya dengan penuh emosi. Pak Aris tetap tenang. Ia mengambil sebuah roda gigi baru yang masih mengkilap, namun berukuran sangat kecil. Ia menantang Bayu untuk mencoba memasang roda gigi itu sendiri, untuk memahami mengapa presisi dan ketenangan sangat dibutuhkan. Bayu dengan sombong mengambil alat itu, yakin bahwa ia bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Tangan Bayu gemetar hebat saat ia mencoba memasukkan roda gigi kecil itu ke dalam tempatnya yang sempit.
Setiap kali ia mencoba memaksa, roda gigi itu terpental keluar, hampir hilang di antara tumpukan perkakas di meja. Keringat mulai membasahi dahinya, dan rasa frustrasinya semakin memuncak hingga ia hampir membanting alat tersebut. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak berguna di sini. Yang dibutuhkan adalah kelembutan dan sinkronisasi dengan ritme jam tersebut. Pak Aris hanya memperhatikan dalam diam, membiarkan Bayu bergulat dengan egonya sendiri di depan meja kerja itu. Ruangan itu terasa semakin sempit bagi Bayu, seiring dengan kesadarannya bahwa ia tidak bisa mengendalikan segalanya dengan paksaan. Setelah berkali-kali gagal, Bayu akhirnya meletakkan alatnya dan menundukkan kepala dengan napas berat. "Aku tidak bisa, Pak. Ini terlalu sulit," bisiknya dengan nada yang kini lebih terdengar seperti permintaan tolong daripada keluhan. Pak Aris kemudian mengambil alih kembali jam tersebut dan dengan gerakan yang sangat halus, ia menempatkan roda gigi itu tepat pada posisinya. Klik, suara kecil itu terdengar seperti simfoni yang indah di telinga mereka berdua. Pak Aris tersenyum dan mulai meminyaki bagian-bagian penting lainnya dengan penuh dedikasi. Ia menjelaskan bahwa hidup seringkali seperti jam ini. Kita seringkali terlalu terburu-buru ingin mencapai hasil hingga melupakan proses pembenahan diri di dalamnya. Sesaat kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam bengkel sunyi itu. Jam saku di tangan Pak Aris mulai berdetak kembali. Tik, tok, tik, tok. Suaranya stabil dan kuat, seolah-olah jam itu baru saja mendapatkan kehidupan barunya. Bayu menatap jam itu dengan rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya saat mendengar suara detakan itu. Pak Aris memberikan jam itu kembali kepada Bayu, namun ia tidak langsung melepaskannya. Ia ingin memastikan Bayu memahami bahwa jam ini sekarang berjalan karena adanya kesabaran dalam memperbaikinya, bukan karena paksaan untuk menyelesaikannya. "Lihatlah jam ini, Nak," kata Pak Aris sambil menunjuk ke arah roda-roda gigi yang berputar harmonis. "Jika kita terlalu keras menekan satu bagian karena kita ingin cepat sampai ke tujuan, kita hanya akan merusak keseluruhan sistem." Ia menjelaskan bahwa kegagalan Bayu di masa lalu bukanlah akhir, melainkan hanya sebuah roda gigi yang sedang aus dan perlu diperbaiki dengan penuh kesabaran. Bayu mulai merenungi kata-kata itu, menghubungkannya dengan segala kekacauan yang terjadi dalam karirnya dan hubungan sosialnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu menyalahkan keadaan, tanpa pernah mau berhenti sejenak untuk memperbaiki mekanisme di dalam dirinya sendiri. Air mata kecil mulai menggenang di sudut mata pemuda itu, sebuah tanda dari hati yang mulai melunak. Bayu menatap Pak Aris dengan rasa hormat yang baru, menyadari bahwa pelajaran yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada sekadar jam yang berfungsi kembali. Ia bertanya, bagaimana Pak Aris bisa tetap begitu tenang meskipun dunia di luar sana begitu penuh tekanan dan perubahan cepat? Pak Aris menjawab bahwa rahasianya adalah dengan menghargai setiap detik yang ada, bukan hanya mengejar jam yang akan datang. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah kecil, setiap perbaikan kecil pada diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Bayu merasa seolah-olah ia baru saja dibangunkan dari mimpi buruk yang panjang, dan kini ia memiliki kompas baru untuk menuntun langkahnya kembali keluar sana. Bayu bersiap untuk pergi, ia mencoba memberikan bayaran yang besar kepada Pak Aris sebagai tanda terima kasih. Namun Pak Aris menolak dengan halus, hanya meminta Bayu untuk berjanji satu hal, untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktunya dengan kemarahan dan ketidaksabaran. Bayu mengangguk mantap, memasukkan jam saku itu ke dalam sakunya dengan penuh hati-hati, seolah-olah ia sedang membawa sebuah harta karun yang sangat rapuh. Ia berjalan menuju pintu, namun kali ini ia membukanya dengan lembut. Sinar matahari sore yang hangat menyambutnya di luar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Bayu merasa bahwa masa depan tidak lagi terlihat menakutkan, melainkan penuh dengan kemungkinan. Bayu berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah yang mantap dan senyum tipis di wajahnya. Ia mengeluarkan jam sakunya sesekali, mendengarkan detakannya yang konstan sebagai pengingat akan pelajaran di bengkel tadi.
Ia mulai merencanakan bagaimana ia akan memperbaiki hubungannya yang retak dan memulai kembali proyek pekerjaannya dengan cara yang lebih tertata dan sabar. Dunia di sekitarnya tampak sama, namun cara Bayu melihatnya telah berubah total. Ia tidak lagi melihat hambatan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai bagian dari mekanisme hidup yang harus ia sesuaikan dengan bijaksana. Detak jam di sakunya menjadi musik pengiring bagi awal kehidupan barunya yang lebih bermakna. Pesan moral dari kisah ini sangatlah sederhana, namun mendalam. Hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, melainkan tentang bagaimana kita menghargai setiap proses dan detail di dalamnya. Seringkali, saat segala sesuatu terasa rusak, kita hanya perlu berhenti sejenak, bersabar, dan memperbaiki bagian-bagian kecil dalam diri kita sebelum melanjutkan perjalanan. Ingatlah bahwa sebuah mahakarya membutuhkan waktu, dan Anda adalah mahakarya dalam proses pembuatan. Jangan biarkan ketidaksabaran mencuri keindahan dari perjalanan Anda. Setiap detik yang Anda miliki adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk berdetak lebih kuat, dan untuk hidup dengan lebih penuh. Terima kasih telah menemani perjalanan inspiratif Pak Aris dan Bayu hari ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda atau memberikan perspektif baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tersayang yang mungkin sedang membutuhkan semangat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah bermakna lainnya di kanal ini. Tuliskan di kolom komentar apa jam dalam hidupmu yang ingin kau perbaiki hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu menghargai setiap detik berhargamu. Salam inspirasi!